kriminolog menilai pasal dan vonis yang dijatuhkan pada oknum dosen yang terjerat kasus chat mesum berlebihan. Ia pun khawatir bahwa penjara akan penuh dengan pasal chat pornografi. Kriminolog dari Universitas Muhammadiyah Palembang ini menganggap bahwa majelis hakim memaksakan pasal dakwaan yang tidak sesuai. Meski telah memberikan pendapatnya saat menjadi saksi ahli, kriminolog ini mengaku bahwa kenyataannya majelis hakim tetap menjatuhkan putusan hukuman berat yakni 8 tahun penjara dengan denda 500 juta atau subsidiar 6 bulan kurungan terhadap Reza Gazarma, Kaprodi Nonaktif Fakultas Ekonomi Unsri yang terjerat kasus chat pornografi terhadap mahasiswinya pada sidang vonis yang dilakukan Senin lalu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara Abdul Hafiz, wartawan Sriwijaya Post tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Hafiz, silakan dengan laporannya. Selamat siang Nila dan Tribunas. Ya, selamat siang. Ya, kita sudah mendengarkan dari wawancara dengan kriminolog Dr. Sri Sulastri. Beliau hanya melihatnya ini suatu kejanggalan, aneh, karena yang didakwakan itu tidak sesuai dengan pasal yang ada di persidangan. Yakni kalau di persidangan itu dikatakan pasal 9 junto pasal 35. Sementara pasal pada waktu persidangan itu dijelaskan pada pasal 1. Artinya pada pasal 1 itu tidak masuk di dalam dakwaan. Dan itu menurut kriminolog Dr. Sri Sulastri itu tidak bisa. Artinya di situ ada perbuatan ada, kan tetapi pasal yang didakwakan salah. Pengertian dari porno itu sendiri betul ucapan, tapi tidak dimaksudkan dalam dakwaan. Kemudian poin yang kedua itu menegaskan bahwa hukum pidana itu satu yang pasti dan tidak boleh analogi dalam hukum pidana. Pidana tidak bisa diasumsikan. Yang boleh dipidana itu interpretasi, yakni memperluas dan mempersempit pasal, tapi tetap dalam konotasi pasal itu. Sri Sulastri juga menegaskan bahwa terdakwa Reza itu tidak terbukti dengan pasal yang didakwakan oleh di majelis, karena terdakwa hanya menchat saja, chatting. Dan dalam chatting itu terdakwa itu hanya suatu tulisan, bukan suatu gambar atau yang sesuatu yang bergerak. Dari situ Sri Sulastri juga melihat ada indikasi keberpihakan dari majelis yang menyatakan terbukti, sehingga ia pun mempertanyakan dari sudut mana yang terbukti. Sementara pasal 1 itu tidak dicantumkan, yang dicantumkan hanya pasal 9, artinya dakwaan tunggal. Kemudian Sulastri pun menanyakan apakah boleh pasal yang tidak dicantumkan dijadikan dakwaan. Nah, menurut Sulastri sendiri bahwa itu tentu tidak bisa. Mengapa? Mengenai analogi satu keputusan itu, dan dia juga menilai bahwa putusan itu sesat kalau di bahasa hukumnya. Karena peradilannya kemarin pun disebutnya itu adalah sesat. Dan kalaupun mengikuti dari yang seperti di majelis dipersidangkan bahwa itu bisa menyeret, hanya sebuah chatting itu bisa menyeret ke hukum yang dihukumkan dengan 8 tahun penjara, hukum 8 tahun penjara tersebut. Itulah dari kriminolog ini menilai bahwa itu sudah tidak benar dan dikhawatirkan bahwa akan banyak orang-orang menilai bahwa dengan hanya chat sudah bisa seseorang itu dihukum dan dengan hukuman yang
begitu tinggi. Barangkali demikian rekan Nila. Artinya, saudara, menurut kriminolog ya dari Universitas Muhammadiyah Palembang bahwa hukuman 8 tahun penjara terhadap pelaku yang melakukan chat mesum terhadap orang lain ini dianggap berlebihan. Terima kasih banyak Abdul Hafiz atas laporannya, dan wartawan kami, saudara, tadi juga menghimpun wawancara dengan kriminolog dari Universitas Muhammadiyah Palembang, yakni Dr. Sri Sulastri. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kalau kita berbicara tentang pembuktian, yaitu memang kewenangan hakim. Hakim bisa menyampingkan semua alat bukti yang ada itu ya. Itu hak, karena hakim itu independen, tidak terikat pada suatu apapun. Dia terikat pada Allah. Cuma dia yang salah memutus pertanggungjawaban di yaumil akhir. Karena itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang ditanyakan dakwaan tunggal. Saya membaca undang-undang pornografi pasal 39 Jongto pasal 9. Pasal 9 itu tentang ketentuan umum. Isi ketentuan umum itu mengenai apa yang dimaksud dengan model pornografi itu ya. Nah, sementara ya, model itu tidak mungkin dihayal. Ada tidak model hayalan? Pertanyaan bagi saya, ada tidak model hayalan? Tidak ada model. Model itu harus fakta. Harus ada contoh. Namanya model. Rumah saja kalau mau beli market, ada marketnya. Kenapa? Karena mau beli rumah maka ada market rumah. Bentuk rumah seperti ini. Nah, ini model chat. Chat itu hanya berangkaian kata-kata. Memang kalau dia mengatakan apakah porno itu ada diatur? Ada. Pasal 1. Pasal 1 sendiri tidak dijatuhkan dalam dakwaan. Jadi sehingga bagi saya ini agak aneh. Kenapa pasal yang tidak dijadikan dakwaan bisa ikut? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.